ketemu Michael. Napasnya nggak ada. Ketemu Michael Pangaribuan. Wih. Lo harusnya juga yang, guys, apa kabar gitu dong bang, biar lebih semangat kelihatan. Gue bisa, cuma ngap. Sekarang lu tinggal di Tambun ya, Kel? Kenapa sih kok jauh banget? Nah kebetulan rumah subsidi itu sekarang kebanyakan udah daerah sana bang, Tambun sana. Ini sekarang udah rumah sendiri? Udah. Hasil kerja keras? Kerja keras, tapi nama istri rumahnya. Oh, no. Kenapa? Emang niat ini? Iya, biar gampang diusir gua aja. Udah gak ngacilin diusir sama bini. Enggak. Lu kenapa sih punya pikiran? Gua sertifikatnya nama istri aja. Apa yang di kepala lu apa sih? Dulu tuh jadi kan ada customer gua, terus dia bilang kayak apa namanya, ngomongin soal ini berantem rumah tangga tuh. Jangan sombong lu jadi laki-laki, katanya gitu ke gua. Pas kebetulan istri gua ikut. Nah, terus dia bilang, ini kayak gua aja nih rumah nama istri, gua mah gua serahin semuanya sama istri gitu. Nah akhirnya gua ngikutin tuh, kan keren tuh bang. Iya. Bener nih gua kasih nih semuanya sama istri. Lumayan diusir sekali gua bang pernah. Itu sebenarnya faktor sayang apa faktor emang takut aja sih? Nah karena gua laki-laki, gua pingin menunjukkan nih tanggung jawab tuh sama lu gitu. Tapi maksudnya gua sih biar itu aja sih, lebih bagus aja. Iya, sebenarnya kan laki-laki suami tuh sayang aja sama istri. Iya. Pokoknya kan kalau lebaynya gimana? Pokoknya ini semua yang kulakukan buat lu. Kayak gitu iya, kan? Betul. Kalau lu sekarang berumah tangga ya udah lepas aja. Iya. Jadi nothing tulus aja, udah ikhlas. Yang penting lu tujuannya sampai tua gitu, Kel. Apalagi bini lu kan susah tuh nyari bini kayak gitu, yang mau ngerti juga dengan keadaan lu kerja, terus ada kegiatan di stand up, pulang malam, pulang pagi, terus istri ributnya tuh nggak kenceng-kenceng banget, tuh udah keren menurut gua. Kenceng kadang-kadang gitu bang. Oh suaranya? Oh. Nyanyi kan soalnya. Pagi-pagi nyanyi. Nongkrong sama komik harus ada punchline. Tapi emang komik kan selalu kayak ada pikir, nih kayaknya kalau ini kesini gitu. Kayak gue ada orang meninggal gitu, kayak anjing lucu nih kalau bangun gitu bang. Ada pikiran kayak gitu, padahal lagi sedih. Persiapan apa nih? Apa tuh bang? Anak kedua. Oh iya, anak kedua. Iya, gue juga kaget itu. Gue aja taunya baru 4 bulan, John. Taunya baru 4 bulan. Jadi pas bini gue lagi gak enak badan, dia kan bilang gak enak badan, puskesmas. Terus udah tuh ngecek, pas di apa sih stetoskop gitu. Iya. Oh sebentar bu ya, dipanggil bidan. Pas dicek, ibu hamil. Terus bini gue, hah? Gitu. Lah ibu udah nikah? Udah katanya. Ya dua-duanya jadi tegang gitu. Padahal udah nikah gitu maksudnya. Enggak, mungkin bidan sering dapat pasien yang kayak gitu kali ya. Gitu. Makanya pas bilang, udah nikah gitu. Nah pas istri gue dateng, kayak senyum gitu sih. Emang nggak diprogram ya? Enggak bang. Emang nggak KB juga bini. Oh. Jadi santai aja gitu gue juga. Istri tapi masih kerja? Sekarang masih kerja. Masih. Nah, ntar Oktober kan ini udah mulai cuti. Kerja di mana emang? Pulau Gadung. Nih, kalau nyari istri yang gampang disiksa. Nggak, maksudnya mau diajak susah gitu, diajak ya. Kalau enak mah semua perempuan juga mau. Betul. Yang manis-manis kalau cerita pasti mau. Cuma ada nggak yang diajak susah ya? Mau gitu, karena namanya hidup kan gitu katanya kan, roda berputar. Kadang susah, kadang enak. Nah pertanyaannya, mau nggak perempuan diajak susah? Nah itu maksud gua, kalau mau cari istri, cari yang bisa disiksa. Betul. Sama keadaan gitu loh. Bukan yang disiksa digebugin, bukan. Iya, kalau itu kan susah nyarinya. Iya. Soalnya kan nggak ada eskul UFC kan. Bini lo ada bekas setrikaan juga ya? Nggak ada? Nggak ada, nggak ada. TKW. Lu berapa tahun sih kan di komunitas? Kayaknya lama banget kayak. Gua tuh, iya kan? Iya, pertama mulai di komunitas itu pas lagi Gitong juara tuh tahun berapa? Oh, 2014 itu mah. 2014. Gitong juara gue ingat. 2014 lu udah gabung? Udah diajak ke Robi. Tapi belum masuk grup, kan kalau dulu masih 3 kali open mic dulu. Tapi open mic pertama gue pas lagi audisi street. Tagami lu ya? Iya, Tagami. Bareng Epi lah gue berarti. Iya, 2014. Karena 2015 Suca pertama tuh. Oh, siapa ya Suca pertama? Epi. Cemen. Oh iya, Epi Cemen. 2014 dan sampai sekarang udah
Udah open mic banyak bang, pokoknya sekarang udah keliling mana. Pokoknya kalau ketemu senior tuh bingung bang, open mic tuh bingung, lomba bingung. Kan biasanya jurinya Iya, iya. senior-senior kan. Nggak, masalahnya juga kayak si Michael nih salah satu apa? Lanjutin orang Ntar dulu kan gue ditinggal. Orang ngomong ditinggal. Nah, jeleknya lu tuh di ini, Kel, apa di apa yang terakhir abis ini lu turun tuh udah ngilang. Oh, Sun. Ya, Sun. Sun. Tapi jujur bang, gua terima kasih sama stand up tuh. Gua kalau misalnya nggak ada stand up, gua tuh nggak terbuka gitu pikirannya bang. Gue bisa jadi mas-mas yang ngeselin aja gitu. Kayak jadi netizen yang sok tahu gitu lah. Jadi menurut lu stand up banyak banget Banget ngerubah gitu. manfaat buat hidup lu. Kayak gue tahu kayak ceritanya komik-komik yang ngomongin soal cewek, suruh ngomongin soal koruptor dan lain-lain. Jadi gue, oh iya ya, kayak gitu ada apa namanya pengertian lebih lah gitu di dalam stand up gitu. Kemarin tuh yang kasusnya siapa sih? Yang makan es krim, Oaklin tuh kan, ya mungkin secara tidak langsung dia sebenarnya cuma buat ngejokes aja, bercanda gitu, nggak ada unsur. Iya, tapi yang bercandaan gitu untuk ke masyarakat belum siap masyarakat. Iya memang. Nah gue bakalan jadi masyarakat seperti itu bang. Gitu. Kalau nggak kenal stand up. Jadi gue kalau ngeliat stand up bukan ngebawa komik tuh jadi lucu aja, tapi bisa ngerubah mental seseorang. Iya, mental, jadi mindset. Balik lagi lah kayak sebelumnya yang gue bilang gitu, kayak di komunitas stand up tuh bukan hanya kita ngelucu untuk menghibur aja, tapi ngerubah mindset orang, ngerubah mental orang. Nah, salah satunya Michael tuh yang tadinya anak rumahan yang cupu, tiba-tiba sekarang udah open minded, yang udah bisa nerima gitu. Bisa nerima. Gila sih menurut gua. Oh, sampai segitunya gua baru tahu ini nih, Kel. Iya, karena gua ngeliat ada ketek gitu maksudnya. Iya, gua bakalan seperti itu bang maksudnya. Jadi yang ya apaan gitu. Gua ngenilai orang, misalnya orang naik terus kayaknya enggak, gue bisa seperti itu. Ternyata susah bang untuk naik jadi komik gitu. Karena belum ada target lah gitu ya. Awalnya. Ya. Kalau sekarang udah. Karena ada tuntutan ya. Iya. Nggak, karena waktu itu kan yang gue diajak Yuda jadi opener, terus bini gue kayak, lu lucu kok gitu, kenapa lu nggak bikin show sendiri itu? Bentar ya, kasian nih anaknya. Ya. Oh anaknya itu bang? Iya. Tadi sampai mana? Sampai ini apa namanya? Target tadi, show sendiri. Nah, kata Yuda, kenapa tuh? Nah, akhirnya gue kemarin kan juga podcast sama teman-teman PSK kan semuanya. Terus gue bilang, gue takut nih kalau nanti bikin show terus jelek. Ya itu kan udah, apa ya istilahnya, udah ada, gimana ya, maksudnya, ya ada show tuh ada yang jelek, ada yang bagus gitu. Jadi nggak selamanya show itu bakalan bagus. Ya bikin aja gitu maksudnya. Iya, maksud gua nggak usah nungguin sesuatu gitu. Kalau emang lu udah siap bikin show, bikin aja menurut gua. Nah itu maksud gua, itu patut dicontoh lah, kayak Erwin atau Robby tuh yang tanpa embel-embel kompetisi suci suca, mereka bikin show dan penontonnya ada banyak. Jadi nggak usah takut kalau emang karya kita bagus, gue yakin banyak sih yang nonton. Gitu. Terus ini Kel, dulu kan lu sempet yang mau jadi polisi, itu kemauan lu apa emang emak bapak lu gitu? Sebenarnya pengen juga, tapi kayak udahlah nggak usah gitu, ngapain bang. Tapi lu nya nggak mau emang? Karena waktu itu kumulatif bang, jadi di daerah rumah gue di Cimahi itu kompleknya kalau nggak polisi tentara bang, wilayahnya lingkungan. Berarti ya. Jadi kalau yang pas udah lulus, mendingan udah pasti tesnya polisi, walaupun anaknya siapa gitu, tes aja polisi. Polisi itu pasti pertama, polisi baru tentara nanti kalau nggak lulus tuh. Nah akhirnya nyokap gue meyakinkan gue kayak, udah tenang aja, mama orang dalam. Tahu aja nggak? Orang dalam juga kalau misalnya powernya nggak ada, sama aja sih. Terus akhirnya udah nggak, dia sampai ngomong kayak, udah mama udah ketemu Kapolda. Emang ketemu dia? Ketemu doang? Iya, ngobrol terus bilang anak saya mau ikut. Ya Pak Kapolda ya pasti suka. Ya udah bagus bu, lanjut aja ya, pasti bagus. Nggak, masalahnya orang-orang tuh apa-apa kadang-kadang kalau udah ngomongnya orang dalam, kayaknya tenang aja. Tenang aja. Gue juga, gue udah tenang bang. Gue tuh jadi nggak ada pikiran kayak kuliah, lamar kerja udah nggak ada bang. Jadi pikiran gue masuk Bintara, 2 tahun, sekolah perwira, kawin udah bang. Pertama langsung gugur tuh, tes pertama langsung gugur.
Baru tes kedua udah nyokap gue yang yakinin, udah tenang, mama juga udah ngasih duit katanya gitu. Wah aman nih gue bilang. Ah. Ya gue mikir duit dari mana nyokap gue ya. Sementara lu tahu kan ya? Iya gue tahu, misalnya PNS dulu kan berapa Iya, sih gajinya iya. bang? Udah mama udah ngasih 3 juta. Tapi kan kalau PNS kan katanya gitu kan, dapat surat apa namanya? SK. SK bawa ke bank, oh, udah bisa pinjam duit. Iya ke Taspen kalau nggak salah. Iya kan? Tapi itu kan kalau sudah ini bang, udah agak lama. Iya, Kalau iya, awal-awal belum. Tapi lu termasuk belum bisa apa namanya, ngebahagiain orang tua gitu. Belum bang. Sampai belum. bokap nggak ada, Ya, belum bisa nunjukin lah ya. Nyesel nggak sih lu? Setelah gue punya anak, gue menyesal gitu. Ya, semua rata-rata begitu. Iya. Makanya kenapa gue kalau di tongkrongan tuh di komunitas cerewet sama anak-anak, lu nikah deh. 180 derajat lu akan dirubah pola pikir lu. Dan akan kayak dewasa secara otomatis. Iya betul. Nah kayak lu kan akhirnya sekarang, gue patokan ke Radit. Radit tuh, lu nonton deh di YouTube-nya Radit. Radit pernah ditanya sama Jawin, gimana rasanya rumah tangga, kata Jawin. Gue kalau boleh mundur, gue umur 23 gue nikah. Oh Radit. Iya. Radit bilang gitu. Kenapa emang bang? Gue nggak bisa ceritain dengan kata-kata. Beda. Nah mungkin sama yang lu rasain sekarang. Iya. Pas lu rumah tangga. Maksud gue kalau laki-laki lu nikah, bukan masalah apa ya, perempuan ya, tapi dalam rumah tangga itu masalahnya banyak. Banyak banget bang. Kalau lu mau pinter, lu nikah. Lu mendingan ngurusin perusahaan karyawannya 1000 daripada ngurusin istri satu. Benar gak lu? Iya, betul. Gue udah capek. Istri mau udah jangan diapa-apain, ego laki-laki jangan naikin, udah. Nah itu gue belum bang. Turunin. Nggak bisa apa ya, kayak karena Batak tuh kan bang yang kayak Ngerti, makan harus iya. diantar, piring harus. Tapi lo masih ditungguin makan? Gue pengennya itu gitu bang. Wah. Gue ngerasa kayak ada dihargain di situ bang. Wah. Kalau misalnya gue makan terus istri gue di situ ngeliatin gue makan, atau mungkin dia ikut makan juga, gue ngerasa kayak lega gitu bang. Iya. Ya. Gue sampai hari ini makan selalu ditungguin, walaupun nggak makan bareng, diambil. Iya. Tapi ditungguin sampai kelar. Kayaknya yang lain nggak begitu-gitu banget gitu. Kadang-kadang makan bapaknya di luar, jadi ambil santai gitu ya. Istrinya mau di mana tahu. Terus kayak gitu. Apa nih Kel? Harapan lu di, kalau sekarang kan lu di apa, tempat kerja, ya yang gue lihat progresnya gitu-gitu aja kan gitu ya. Ya mungkin nggak ngebawa lu kaya, tapi paling nggak ya hidup lah. Hidup. Nah di stand up ada harapan besar nggak? Tapi kalau mikirin materi terus bang, kayaknya otak gue nggak sepinter itu gitu maksudnya. Iya. Gue pengen nyoba ke arah manajemen atau eventnya gitu bang. Karena lu udah ngerasain. Iya. Ya maksud gue nggak munafik. Lu udah butuh kebutuhannya ya. Uang gitu. Enggak, itu juga waktu itu karena kita ngobrol sama Ko Erwin sama Rizal waktu itu. Dia bilang juga kitanya jangan ego banget gitu di stand up ini. Iya. Kalau emang nggak sekuat yang lain, betul. Mungkin lu bisa di tempat yang lainnya bang, kayak manajemennya, eventnya, atau misalnya roadman dan lainnya gitu. Sama ya yang lain juga, senior juga bikin kontennya jangan yang cuman cara nulis doang. Jadi orang semangat nulis, tau itu goblok juga. Gitu. Tapi kalau cerita optimis tuh, faktor masalah tolol atau enggak juga sih Kel. Ini kan faktor luck juga, keberuntungan ya kan. Iya, sebenarnya gue ngerasanya akhirnya itu. Iya kan? Iya. Harusnya kayaknya lucknya lebih besar gitu. Kalau cerita, wah soalnya emang gue tolol, kayaknya ada deh komik yang tolol, tapi berhasil, betul. Gitu loh. Jadi itu udah nggak bisa jadi alasan. Kalau masalah, wah ada komik yang pinter-pinter kok, tapi dia nggak yang ini juga. Jadi balik lagi plus minus gitu loh. Ujungnya yang penting paling ini. Peluang ya. Berarti ya? Iya, standarnya apa sih? Ya lu tekun, sama kesempatan jangan pernah lu sia-siain udah. Ada kesempatan tawaran ambil. Makanya untuk saat ini kalau kita tahu kapasitas, oke, gue belum pinter, belum punya nama, ya udah lu ambil aja dulu, nggak usah ngeliat bayaran atau ini. Iya kan? Itu gue yang lagi kerjain. Nah itu yang gue bilang tadi, kenapa di stand up itu gue bisa berubah sekarang ini ya karena banyak juga masukan dari teman-teman yang lain gitu. Iya.
karena lu dari tengah jalan nih. Kalau sempet lu ngilang beneran kayak menurut gua, waduh janganlah. Oh enggak, kalau itu enggak, gue udah itu juga sama istri gue udah apa sih berdebat lah ya gitu. Ya gue ketemu lu sebelum stand up kan, berarti lu juga harus tahu gue Ya. kayak gimana di stand up gitu, walaupun gue bukan siapa-siapa gitu di stand up. Nah, itu tugas berat lu untuk meyakinkan si Duma. Rumanta, Siapa namanya? Duma istrinya itu bang, siapa namanya? Judika. Istri siapa? Rumanta bang. Iya, Rumanta. Enggak, soalnya mirip juga. Oh iya. Iya, istrinya Michael mirip istri Judika. Enggak, beda bang, colornya beda. Gede tinggi bini lu kan? Iya. Sekarang bengkak bang, Ya kan lagi hamil. Enggak, istri Michael sebenarnya cakep mah, enggak manis dia, lebih ke manis. Bodinya tuh emang kayak model, gede tinggi. Semok lah. Hah? Gimana? Mon. Oh, Gitu. mondong, iya betul. Jokes bapak-bapak. Just bapak kalau di pos kamling. Iya. Wah, ada cewek lewat tuh, mon. Gitu. Aduh. Mudah-mudahan cerita dari Michael juga ada yang bisa diambil buat pengalaman teman-teman semua di sini. Ya, ini sekedar sharing lah, ngobrol-ngobrol santai. Ya minimal gue nggak ngasih solusi, tapi beban berkurang lah. Kalau cerita solusi mah di sini belum tentu dapat. Belum tentu ada. Yang penting mah ada manfaatnya aja lah. Dari cerita Michael, mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa bisa ngerokok. Bisa ngerokok. Ya. Ada pesan nggak Kel buat teman-teman komik-komik baru atau orang-orang lah? Ya kalau yang baru-baru mah semangat aja bang. Ya semangat. Butuh semangat aja. Ya ngasih semangat, ya semangat aja. Orang kayak gak yakin lah. Karena beberapa komik yang baru terus kita kasih tahu kayak lu boleh robos ini tapi lu harus hati-hati juga gitu. Ya. Jangan mindset lo aja, wah gue pasti bisa gitu, pasti bisa. Tapi lu nggak belajar buat apa bang? Ya, setuju gue. Efeknya kan jadi buruk buat dia gitu. Mungkin itu aja kali ya yang bisa kita bagi sedikit dari cerita Michael Pangaribuan, komik stand up Jakut yang udah mau punya anak dua. Mudah-mudahan tambah sukses. Semoga diajak di show Dua Anak Cukup. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, yang dengerin kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya.